kuntilanak itu sudah saya kirim untuk mengagalkan pernikahan antara Pais dan Uti, sekaligus mempermalukan keluarganya. Saya terima nikah dan kawinnya Uti Zainuddin dengan Mas Kawin. Pergi kamu dari sini! Siapa yang suruh kamu datang ke sini? Mbah kenapa Mbah? Apa ini Sat? Jangan pernah kamu ganggu Uti lagi. Ampun. Mbahnya pingsan Bu. Sebaiknya kita pergi dari sini. Ayo Bu. Bagaimana saksi? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya pertama ngelihat dia itu mukanya itu bersinar semua dan bajunya itu baju hijau daun pisang muda ya. Terus yang kedua mimpinya bertemu tapi sosoknya putri tapi berwujud manusia juga tapi dia pakai delman. Kejadian ini terjadi lagi. Hormat saya, Nyi Ratu. Mendekatlah Uti. Aku akan membawamu berjalan-jalan. Kita akan berwisata ke alam gaib. Tapi kemana tujuan kita, Nyai? Kita akan pergi ke sebuah taman. Sekarang, naiklah. Taman ini indah sekali. Nyi, kenapa saya bisa berada di taman ini? Ini adalah taman yang aku maksud itu, Uti. Taman gaib. Iya, mulai sekarang kamu bisa melihat semua makhluk di alam gaib. Maksud Nyai, makhluk-makhluk yang ada di taman ini? Nyai? Nyai? Nyai! Uti, tugas kami sudah selesai. Kami diperintahkan untuk kembali ke istana. Sayang, kamu kenapa? Kamu kenapa? Mereka masih ada di sini, Mas. Mereka siapa? Itu. Mereka ada di situ. Nggak ada siapa-siapa di situ, sayang. Tenang, ada aku di sini. Mas nggak lihat? Nggak ada Tadi ada siapa-siapa. pengawal di situ. Nggak ada siapa-siapa di sana. Percaya sama aku. Sayang. Kamu tenang, ada aku di sini. Sesudah itu dari istana beliau saya jadi sering kesurupan selama 3 tahun. Saya berobat ke sana ke sini, nggak ada yang cocok. Saya di detik terakhir saya
hampir stres, uang habis, tenaga habis. Saya kasihan sama suami saya. Mas, kenapa kok motornya mati? Oh iya, sebentar dulu. Loh, kok bisa? Mas, cepetan mas, cepetan nyalain motornya. Cepetan nyalain motornya mas. Iya, udah aku coba, tapi nggak bisa. Nah, nyala. Ayo naik. Kamu kenapa? Putih jangan. Putih jangan. Ya, sumpah. Aku harus cari bantuan. Astagfirullahaladzim. Putih. Ini Mbak, ini istri saya Mbak. Tolong keluarkan setannya dari tubuh istri saya ya Mbak. Tolong Mbak. Sudah keluar. Sebaiknya istri Mas harus diberikan pelindung dari makhluk gaib. Saya akan berikan sebuah kalung kalau Mas mau. Mau sekali Mbak. Kasihan istri saya Mbak. Oh ya, nah ini kalungnya. Nanti pakaian ke lehernya. Sekarang ya Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, kalau begitu saya permisi dulu. Iya Mbak. Ya, Terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, sayang kamu saja, kamu tenang. Sayang, istighfar kamu. Saya akan memberikan obat penenang dan juga obat tidur. Karena Mbak Uti belum tidur selama 2 hari. Istri Anda memerlukan tidur yang cukup. Tuh sayang, kamu dengar apa kata dokternya? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau begitu, kami permisi dulu. Silakan. Mari dok. Iya. Mari dok. Kamu kenapa? Saya takut. Sepertinya kondisi istri Anda memang parah. Kalau begitu, biar dosis obatnya saya tambah ya. Tunggu sebentar, Pak. Iya. Mas, aku mau ke toilet dulu ya. Aku udah nggak tahan. Itu toilet. Ya udah kamu ke toilet dulu, aku tunggu di depan, ya. Iya. Nah. Kenapa aku bisa ada di sini? Kamu kok ada di sini sih? Aku juga nggak tahu mas kenapa aku minta ada di sini. Insya Allah, Uti. Seperti
Sepertinya kalung ini nggak berfungsi. Harus aku buang. Lihat deh. Itu tuh karyawan yang sering kesurupan. Kasian yang jadi suaminya. Harus ngabisin uang banyak loh buat ngobatin dia yang sering parno sama kesurupan. Kok bisa ya Mas Faiz itu mau sama dia? Nggak tahu deh, itu bukan urusan kita. Kalau saya sih nih ya jadi Mas Faiz, udah aku ceraiin aja dia. Ngapain cuma bikin susah aja? Berarti Mbak Uti bisa ya lihat pendampingnya Mbak Uti bisa ya? Iya. Dan semenjak itu kejadian aneh-aneh, pokoknya jadi bisa ngurut anak kecil, bisa ngurut, ya dipanggil sama orang perumahan lah ya. Karena waktu di pabrik itu kan, saya maksudnya kalau ada teman yang ketempelin itu saya tahu. Mas, Pak, anak ini kenapa Pak? Ini tadi lagi main-main jauh dari pohon melinjo, mau dibawa ke puskesmas. Maaf ya Pak sebelumnya, tapi boleh nggak saya tolongin anak Bapak? Memangnya kamu bisa, Pak? Sepengetahuan saya, keluarga kamu gak ada yang bisa ngurut. Sudah, jangan ganggu saya. Pak, jangan pergi dulu Pak. Tolong beri saya kesempatan Mbak buat nolongin anak Bapak. Iya Pak, gak ada salahnya kita coba daripada jauh-jauh kita ke puskesmas. Awas ya sampai terjadi apa-apa dengan anak saya. Mari Pak, bawa ke dalam Pak. Duduk dulu di sini ya Pak ya sebentar. Udah nak, sabar ya. Kamu jangan nangis. Sabar ya. Kakak pinjam kakinya sebentar ya. Tahan sebentar ya Dek ya. Sabar saya, sabar. nah sekarang kamu udah nggak apa-apa. Sudah, Nih, coba kamu begini. kakinya. Ada. Udah nggak sakit kan? Iya kak, aku udah bisa berdiri, udah gak sakit lagi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Iya. Aduh. Terima kasih ya.